Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rafif. Di sini kita akan melakukan instalasi VirtualBox pada Linux Mint pada VirtualBox. Nah, langkah pertama pastikan ada koneksi internet, lalu buka aplikasi VirtualBox, kemudian settings, lalu pilih network. Pastikan di sini pilihnya NAT karena kita akan otomatis. Kita klik OK. Lalu kita klik start di sini sambil menunggu Linux Mint-nya akan kebuka. Nah, di sini kita akan melakukan proses restart atau proses penyalaan awal. Silakan ditunggu untuk Linux Mint-nya. Nah, itu adalah tampilan logo Linux Mint. Jangan lupa nanti silakan masukkan password. Nah, di sini saya 123. Lalu kita cek dulu internetnya apakah ada atau tidak dengan cara kita buka terminal. Setelah buka terminal, lalu kita ping spasi google.com atau ping spasi google.com. Nah, kalau sudah selesai kita Ctrl C untuk membatalkan. Lalu kita buka browser. Nah, di sini saya menggunakan tutorial dari website lain. Install Linux di Linux Mint, install VirtualBox di Linux Mint, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, langkah pertama pastikan kita lihat dulu tutorialnya, kita skip untuk update package-nya. Nah, di sini kita bisa kopikan tahap 2 untuk dependensinya. Nah, silakan di blok lalu di copy, buka new terminal, yang tadi klik kanan, pilih paste. Lalu setelah itu diklik, kemudian di enter, masukkan passwordnya 123. Nah, di sini silakan ditunggu saja. Kalau sudah berhasil, tampilannya sama seperti di picture yang ada di website. Lalu kita masukkan repositorinya. Nah, kita kopikan. Oke, masih sama, di copy satu baris satu ya, jadi bertahap. Nah, di sini silakan kalian kopikan. Nah, di sini dia sedang proses memasukkan untuk repositorinya, sedang berjalan. Pastikan di sini kondisi internet teman-teman stabil ya. Lalu kita akan mendownload widgetnya atau mendownload file yang dibutuhkan untuk menginstal nanti pada VirtualBox. Kita copy, lalu kita cek dulu di sini, klik kanan, paste. Nah, di paste sini sama juga ya, dipastikan koneksinya berhasil. Nah, di sini sudah mendownload tadi dengan widget. Lalu di sini kita akan mengcopy yang tahap terakhir. Nah, di sini kita kopikan. Nah, setelah kita kopikan, apakah ada ini? Nah, kita copy, lalu coba kita paste. Nah, kita paste. Nah, di sini saya mengalami error. Kemungkinan saya mengcopy semua halaman sampai bawah kayak gini. Nah, pas dibacakan error tuh di situ. Langkahnya itu jangan panik, kita bisa silang saja atau kita bisa minimize atau maximize dulu. Kita copy paste lagi. Nah, terus karena saya yakin itu error, saya lakukan copy paste. Lalu saya buka notepad, nah, atau notes. Nah, ternyata notes itu untuk catatan, dia lambangnya kuning kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas fungsi notesnya itu. Nah, saya tidak membutuhkan, saya hapus kembali. Lalu saya buka text editor. Nah, di sini text editor sama halnya kayak notepad. Nah, saya kopikan yang echo tadi. Yang penting itu adalah baris ketiga. Kita copy, lalu saya buka kembali terminal. Kita klik kanan, kita paste. Nah, di sini kita langsung masukkan saja passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian seperti ada di picture juga, lalu kita akan menginstalnya dengan cara kita update terlebih dahulu package yang udah kita masukkan tadi. Sudo apt update, kita copy. Nah, di sini pastikan kondisi internetnya stabil ya teman-teman.
Anda kita meminta request pada akses repository tadi. Nanti untuk repository bisa kita bahas tergantung teman-teman mau request atau tidak. Nah, lalu kita perintah sudo apt install virtualbox-nya itu versi 7.1. Nah, setelah itu kita klik kanan, pilih paste. Lalu ini nih dijalankan. Nah, ini proses downloading. Nah, kalau di Linux itu dia proses downloading, lalu kita proses installing. Beda sama kayak di Windows. Kalau teman-teman mau di Windows sama, bisa menggunakan CMD atau PowerShell. Nah, di sini saya menggunakan terminal. Nah, ini proses downloading tergantung akses internet dari teman-teman. Nah, di sini nih prosesnya nih lumayan sih untuk melakukan instalasi VirtualBox, karena dia itu filenya sebesar 104 MB atau 140 MB gitu kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman tunggu sambil ngopi-ngopi atau sambil minum-minum, silakan. Nah, di sini setelah dia di-download, nanti dia akan proses ekstrak file, sama halnya kayak teman-teman menginstal aplikasi pada Play Store. Langsung dia di-download lalu diinstal. Sama di Linux pun sama, karena pada dasarnya tuh Android itu base-nya itu Linux dia, tapi versinya mobile. Nah, di sini sudah di-download lalu diekstrak teman-teman atau diinstal bahasanya. Jadi kita download, kita langsung install. Beda sama Windows. Windows kan ada file exe yang harus dijalankan. Nah, di sini sambil nunggu saja, tergantung ininya ya. Pastikan dia tidak error. Nah, di sini harus sampai 100%. Silakan teman-teman bisa ditunggu dulu nih. Gimana nantinya tuh? Lagi proses dia tuh. Harus sampai 100. Kalau di sini teman-teman silang, pasti error dia nanti. Ada package yang rusak. Ya. Jadi jangan sampai disilang, pastikan tetap standby terminalnya. Mau di itu juga nggak apa-apa, minimize atau itu, yang penting jangan di close. Nah, itu silakan ditunggu dulu tuh, harus sampai 100% yang warna hijaunya. Kita tunggu teman-teman bareng-bareng di sini. Nah, kita tunggu proses. Nah, itu bentar lagi mau 100 tuh. Ya, tinggal tahap terakhir. Kalau sudah nanti bisa kita cek ya pada di ini. Nah, ini sudah selesai. Kita buka Windows-nya, lalu kita buka apa tadi? VirtualBox. Nah, itu Oracle VirtualBox-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil mendownload dan menginstal VirtualBox. Untuk link websitenya nanti saya cantumkan pada kolom deskripsi. Silakan disilang. Lalu kita buka terminal seperti biasa, kita shutdown spasi now, lalu enter. Nah, ini dia sudah selesai.